Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Pemindah Tenaga akan menjelaskan tentang sistem pemindah tenaga yang beranggotakan saya sendiri, Rangga Ardika Chandra, Arot Ardianto, dan juga Rafida Sartakia. Materi yang akan kita bahas yang pertama adalah pendahuluan yang meliputi pengertian, prinsip kerja, cara kerja, dan juga jenis-jenis sistem. Lalu yang kedua ada jenis-jenis sistem yang meliputi pengertian, cara kerja, prinsip kerja, dan kelebihan atau kekurangan berdasarkan jenis-jenis sistem. Yang ketiga, kami akan membahas tentang komponen sistem yang meliputi macam-macam komponen dan juga cara kerja komponen. Pendahuluan. Next. Pengertian sistem pemindah tenaga. Sistem pemindah tenaga atau sistem powertrain adalah suatu sistem dan rangkaian komponen yang meneruskan tenaga dari engine sampai final drive menuju roda atau trek yang sesuai. Yang fungsi utamanya adalah menggerakkan mesin agar dapat bekerja dengan baik sesuai kondisi yang diinginkan. Next. Prinsip kerja dari sistem pemindah tenaga mempunyai cara kerja yang berbeda dan saling berhubungan. Pertama-tama, tenaga atau power dari engine diteruskan ke torque converter, dan torque converter meningkatkan torsi dan diteruskan ke transmisi melalui input transmisi, dan di sanalah daya akan ditingkatkan. Setelah daya ditingkatkan, kemudian diteruskan kembali ke output transfer gear. Kemudian daya nantinya akan dibagi dan disalurkan ke diferensial, yang akhirnya daya diteruskan ke final drive. Next. Cara kerja sistemnya sendiri adalah sederhana. Cara kerja dari pemindah transmisi mobil ini adalah dengan cara mengumpulkan semua unit-unit yang memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda untuk membentuk satu kesatuan dalam satu sistem. Yang pertama adalah sistem transmisi atau pemindah daya, seperti unit kopling yang berfungsi untuk pemutus dan penghubung daya, unit transmisi yang memiliki peran memvariasikan putaran dan tenaga. Lalu ada unit poros propeller yang terdapat di dalamnya berfungsi sebagai poros penghubung yang fleksibel. Lalu ada unit diferensial sebagai paradoksi dan membagi putaran pada saat kendaraan akan berbelok. Kemudian terakhir adalah poros penggerak yang meneruskan putaran dan daya menuju roda penggerak. Next. Nah, jenis-jenis sistem pemindah tenaga sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Kendaraan dapat berjalan atau bergerak karena ada sistem yang memindahkan tenaga atau momen dari mesin ke roda-roda. Kendaraan ditinjau dari sistem pemindah tenaganya dan dikelompokkan menjadi beberapa tipe atau jenis. Yang pertama ada front engine rear drive atau FERD. Yang kedua ada front engine front drive atau FEFD. Yang ketiga ada rear engine rear drive atau RERD. Yang terakhir ada four wheel drive atau FWD. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Arnold Alianto. Kepada Arnold Alianto, saya serahkan. Selanjutnya, jenis-jenis sistem. Jenis sistem yang pertama yaitu front engine rear drive, mesin di depan dan menggerakkan roda belakang. Kopling, transmisi, drive shaft, diferensial, rear axle, dan wheel. Kedua, front engine front drive, mesin di depan dan menggerakkan roda depan. Yang ketiga, rear engine rear drive, mesin di belakang menggerakkan roda belakang. Yang keempat, four wheel drive, mesin yang menggerakkan roda depan dan roda belakang. FERD, memanfaatkan roda yang berada di belakang mobil sebagai pusat penyalur tenaga. Distribusi tenaga dari mesin yang berada di bagian depan dilakukan melalui perangkat kopel atau drive shaft dari transmisi ke garden yang memutar poros roda. FEFD, sistem ini tidak diperlukan adanya kopel atau drive shaft untuk menyalurkan tenaga. Transmisi yang merupakan
penyalur tenaga dari bagian mesin langsung menyalurkan dari kedua bagian poros roda yang berada di bagian sisi kanan dan juga bagian sisi kiri pada mesin. RE-RD. Sistem ini cara kerjanya sendiri sama seperti front engine, front drive. Yang membedakan hanya letak penggerak RE-RD mesin di bagian belakang dan menggerakkan roda belakang. FWD. Sistem ini memanfaatkan keempat roda di bagian depan dan belakang mobil untuk menggerakkannya. Caranya adalah dengan mengoper tenaga dari transmisi melalui transfer case sebelum disalurkan ke roda depan, belakang atau keduanya. Kelebihan dan kekurangan dari FR. Kelebihannya lebih kuat mengangkat beban, traksi yang lebih baik, melindungi pengemudi saat terjadi benturan. Kekurangannya, efisiensi mesin sulit didapat, gejala oversteer, akselerasi lebih lambat. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari FF. Kelebihannya akselerasi baik, mesin bekerja lebih efisien, berat mobil lebih ringan, tidak perlu ruang untuk as panjang. Kekurangannya, kelemahan konfigurasi, drive shaft lebih cepat rusak, dan gejala understeer. Selanjutnya, kelebihan dari RR. Kelebihannya minim gesekan, penapakan pada jalan yang baik terutama saat menanjak, mobil lebih aerodinamis. Kekurangannya, air cooling tidak dapat dioperasikan, lalu kurang stabil saat kecepatan tinggi. Empat WD. Kelebihannya, traksi roda yang baik, akselerasi lebih baik dibanding dua penggerak roda, sulit terjadi gejala understeer ataupun oversteer, dapat digunakan untuk medan off-road. Kekurangannya, BBM lebih boros, harga mobil yang terlalu mahal, tingkat gesekan yang tinggi. Untuk materi ketiga terkait komponen sistem akan dijelaskan oleh Rafida Sartegia. Kepada Rafida, saya serahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membahas mengenai komponen sistem. Yang pertama ada cara kerja komponen. Komponen yang pertama yaitu kopling. Kopling berfungsi untuk memindahkan tenaga secara halus dari mesin transmisi melalui adanya gesekan antara plat kopling dengan flywheel dan plat penekan. Kedua, ada transmisi. Sistem yang berfungsi mengatur tingkat kecepatan ini dalam proses pemindah tenaga dari sumber tenaga atau mesin ke roda kendaraan, pemakai atau penggunaan tenaga. Yang ketiga, ada poros propeller. Poros propeller bekerja untuk meneruskan dan menghubungkan putaran dari transmisi ke gardan atau poros aksel roda belakang agar kendaraan bisa berjalan. Selain berputar, poros propeller juga bergerak naik turun tergantung kondisi jalan dan beban yang digunakan. Hal ini disebabkan pada bagian belakang poros propeller diikat pada poros roda yang terhubung langsung dengan sistem suspensi. Yang keempat, ada diferensial. Gardan akan meneruskan putaran mesin dari propeller ke poros aksel kapanpun ketika ada input dari pinion drive gear. Mekanisme pembedaan putaran akan terjadi ketika salah satu roda mengalami gaya tekan yang berlebih. Contohnya ketika berbelok. Selanjutnya ada rear axle shaft atau poros roda belakang. Ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada axle shaft type rigid, yaitu saat kendaraan berjalan kedudukan bodi kendaraan seolah-olah mengikuti gerakan posisi axle. Yang kedua adanya axle shaft independent, yaitu dilengkapi CV joint maka kendaraan tidak terpengaruh oleh keadaan jalan.
Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sebelumnya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.